Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang energi surya. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ridho Maulana, lalu Alwan Fauzan Jawari, lalu Mas Edo Setyonugroho, Pujo Sakti Herdianto, lalu Mbak Nur Sabina dan Andi Muhammad Hilal Alamsyah, lalu Mbak Inesha Firly Pramestiatama dan Tegar Yuga Pratama. Daftar isi, kami akan menjelaskan tentang pengertian energi surya, teknologi pemanfaatan energi surya, potensi sumber energi surya di Indonesia, dan kendala penerapan energi surya di Indonesia. Pengertian energi surya. Istilah. Tenaga surya mempunyai arti mengubah sinar matahari secara langsung menjadi panas atau energi listrik untuk penggunaan kita. Dua tipe dasar tenaga matahari adalah sinar matahari dan fotovoltaik atau fotocahaya voltaik tegangan. Tenaga surya cocok sekali diperuntukkan untuk cuaca tropis di Indonesia seperti ini. Lanjut, Mas. Teknologi pemanfaatan energi surya. Teknologi energi surya fotovoltaik. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin di puskesmas dengan kapasitas total kurang lebih 6 LW. 2. Teknologi energi surya termal. Energi surya termal pada umumnya digunakan untuk memasak atau kompor surya, mengirimkan hasil pertanian atau perkebunan, perikanan, kehutanan, tanaman pangan, dan memanaskan air. Selanjutnya adalah sel surya fotovoltaik. Sinar matahari terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut dengan foton. Ketika terkena sinar matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom semikonduktor silikon sel surya sehingga menimbulkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif tersebut akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor. Atom yang kehilangan elektron tersebut akan terpisah dan bermuatan negatif. Bebas bergerak pada daerah pita konduksi dan semikonduktor. Atom yang kehilangan elektron tersebut akan terjadi kekosongan pada strukturnya. Kekosongan tersebut dinamakan dengan hole dengan bermuatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron yang bebas ini bersifat negatif dan bertindak sebagai pendonor elektron. Daerah semikonduktor ini disebut dengan semikonduktor tipe N, sedangkan daerah semikonduktor dengan hole bersifat positif dan bertindak sebagai penerima atau aksetor elektron dinamakan dengan semikonduktor tipe P. Di persimpangan daerah positif dan negatif atau PN junction akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Elektron akan bergerak menjauhi daerah negatif, sedangkan hole akan bergerak menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu maupun perangkat listrik lainnya di persimpangan positif dan negatif atau PN junction ini, maka akan menimbulkan arus listrik. Next. Untuk selanjutnya adalah prinsip kerja solar cell dari bahan silikon. Solar cell merupakan suatu perangkat semikonduktor yang dapat menghasilkan listrik jika diberikan sejumlah energi cahaya. Proses penghasilan energi listrik terjadi jika pemutusan ikatan elektron pada atom-atom tersusun dalam kristal semikonduktor ketika diberikan sejumlah energi.
Salah satu bahan semikonduktor yang biasa digunakan sebagai solar cell adalah kristal silikon. Lanjut. Slide 11, Mas. Slide sebelumnya. Oke. Untuk selanjutnya ada gambaran dari semikonduktor tipe P dan tipe N. Ketika suatu kristal silikon ditambahkan dengan unsur, maka atom-atom arsen itu akan menempati ruangan di antara atom-atom silikon yang mengakibatkan munculnya elektron bebas pada material campuran tersebut. Elektron bebas tersebut berasal dari kelebihan elektron atom yang dimiliki oleh arsen terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini adalah silikon. Nah, untuk semikonduktor tersebut dinamakan dengan semikonduktor tipe P. Kemudian, maksud saya sebelumnya itu semikonduktor tipe N. Nah, untuk sebaliknya, jika kristal silikon ditambahkan oleh unsur golongan ketiga, misalnya boron, maka kurangnya elektron valensi boron dibandingkan dengan silikon mengakibatkan munculnya hole yang bermuatan positif pada semikonduktor tersebut. Semikonduktor ini dinamakan semikonduktor tipe P. Adanya tambahan pembawa muatan tersebut mengakibatkan semikonduktor ini akan lebih banyak menghasilkan pembawa muatan dari jumlah energi tertentu, baik pada semikonduktor tipe P ataupun semikonduktor tipe N. Lanjut ke slide berikutnya. Gambar dengan P dan N itu ketika di semikonduktor tipe P dan tipe N disambungkan, maka terjadi difusi hole dari tipe P menuju tipe N dan difusi elektron dari tipe N menuju tipe P. Difusi tersebut akan meninggalkan daerah yang lebih positif pada batas tipe N dan daerah lebih negatif pada batas tipe P. Adanya perbedaan muatan pada sambungan tipe P, N disebut dengan daerah depresi akan mengakibatkan munculnya medan listrik yang mampu menghentikan laju difusi selanjutnya. Medan listrik tersebut mengakibatkan munculnya arus drift. Arus drift yaitu arus yang dihasilkan karena kemunculan medan listrik. Namun, arus ini terimbangi oleh arus difusi, sehingga secara keseluruhan tidak ada arus listrik yang mengalir pada semikonduktor sambungan PN tersebut. Selanjutnya, Mas. Maaf, Mas, slide sebelumnya itu, Mas. Ya. Selanjutnya, potensi sumber energi surya di Indonesia. Mengapa energi surya berpotensi sebagai sumber energi di Indonesia? 1. Karena letak geografis Indonesia dilewati garis khatulistiwa. 2. Karena Indonesia berlimpah intensitas radiasi matahari. 3. Bahan bakar fosil yang jumlahnya terbatas. Selanjutnya, analisis potensi energi surya. Di bawah ini ada tabel intensitas radiasi matahari di Indonesia. Intensitas radiasi matahari rata-rata di seluruh wilayah Indonesia sekitar 4,8 kWh per meter kubik, yang berpotensi untuk membangkitkan tenaga listrik dan dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Indonesia mempunyai intensitas radiasi yang berpotensi untuk membangkitkan energi listrik
dengan rata-rata daya radiasi matahari di Indonesia sebesar 1000 watt per meter kubik. Data hasil pengukuran intensitas radiasi tenaga surya di seluruh Indonesia yang sebagian besar dilakukan oleh BPPT dan sisanya oleh BMG dari tahun 1965 hingga 1995. Ditujukan pada tabel 1 tersebut di atas. Ya, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kendala penerapan energi surya di Indonesia. Yang pertama adalah biaya investasi yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah piranti utama PLTS, yaitu modul fotovoltaik yang masih diimpor dari negara lain. Yang ketiga, efisiensi dari modul fotovoltaik hanya sebesar 16%, yang menyebabkan harga PLTS per kW masih sangat tinggi. Kemudian sumber yang kami gunakan adalah analisis potensi pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia oleh Irawan Raharjo dan Ira Fitriana, dan juga pemanfaatan energi surya oleh Gede Widayana jurusan Teknik Pendidikan Teknik Mesin FTK Undiksa. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada pertanyaan atau salah kata, monggo.